We would ever be more than friends, but railroad white breaking all the rules. She like a song. Satu Pak. Ya di sini yang mohon izin Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan rencana tindak lanjut program PKG. Nah, rencana tindak lanjut di sini Tiang membuat suatu pembelajaran yang berbasis SEM. Mungkin SEM itu Sport Education Model. Ini sebenarnya melengkapi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kan kemarin sudah dilaksanakan program intrakurikuler yang lanjutkan sebagai program kokurikulernya, sebagai pengayaan untuk siswa agar siswa mendapatkan pengalaman yang lebih otentik. Nah, di sini Tiang rencananya membuat pertandingan antar kelas khusus dulu untuk percobaan di kelas 9. Nanti pertandingan antar kelas nih ke siswa sendiri langsung sebagai penyelenggara, langsung sebagai wasitnya, dan langsung sebagai pemainnya. Jadi intinya program ini yang lakukan untuk memberikan pengalaman secara asli, secara nyata untuk siswa dalam proses pembelajaran voli ini. Nah, kemudian sebentar yang mohon izin untuk melaksanakan atau memaparkan rancangan Ki kepada teman-teman melalui kombel berirama, dan semoga Ki tidak ada halangan kepada. Oke, makasih Pak Bagus atas penyampaiannya kepada Tiang. Terkait dengan PKG yang Pak Bagus ikuti sesuai dengan alurnya itu sekarang bagian rencana tindak lanjut ya. Nah, untuk kegiatan itu silakan Pak Bagus laksanakan. Kalau bertemu dengan teman-teman silakan dilaksanakan di komunitas belajar di sekolah. Silakan cuma Bapak Bagus cari waktu supaya tidak benturan dengan kegiatan yang lain yang menghambat pembelajaran di sekolah. Ini komandan yang sama. Oke, tulisan. Semua Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman sudah dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut untuk presentasi terkait dengan rencana tindak lanjut saya, alangkah baiknya kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu agar nantinya dalam proses penyampaian RTL ini tanpa halangan, tanpa hambatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Di sini saya sampaikan rencana tindak lanjut yang saya buat terkait dengan tugas yang saya dapatkan pada program PKG PJOK tahun 2024. Di sini terkait dengan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah berbasis Sport Education Model atau SEM. Di sini saya berikan judul pada SEM khusus di kelas 9 yaitu Ramasita Volleyball Game. Ya, di sini saya rancang sendiri, saya buat sendiri, dan kita aplikasikan bersama untuk kebaikan bersama. Baik, next. Nah, latar belakang yang saya jadikan patokan dalam proses rencana tindak lanjut ini yaitu terkait dengan model SEM. Tentunya kita mungkin ada beberapa guru yang sudah pernah mendengar apa itu SEM. Itu SEM tersebut adalah sebuah model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang otentik. Otentik ini artinya siswa tersebut dapat terjun atau berperan langsung seakan-akan mereka sudah pernah berada dalam posisi pertandingan yang sebenarnya. Nah, model ini berusaha mensimulasikan pengalaman olahraga yang sebenarnya seperti yang terjadi dalam kompetisi olahraga di masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memilih cabang olahraga, mengatur tim, dan mengelola acara. SMP Negeri 2 Kudatan memiliki beragam talenta olahraga dengan fasilitas yang memadai. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggabungkan keterampilan fisik dan strategis serta dapat meningkatkan kerjasama tim dan meningkatkan kedisiplinan. Dengan mengadakan festival ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami dan mencintai olahraga, serta memperoleh manfaat dan aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan mereka.
Berdasarkan survei, 70% siswa merasa kurangnya kegiatan olahraga yang kompetitif dan menginginkan platform untuk menunjukkan bakat mereka. Dan di sini dalam model pembelajaran SEM ini, bedanya dengan model pembelajaran yang lain, siswa atau seluruh siswa terjun sendiri dalam proses pelaksanaan SEM ini, baik itu sebagai atlet maupun sebagai penyelenggara secara langsung. Sehingga di samping mereka dapat melatih kebugaran jasmani mereka juga dapat melatih sikap untuk dapat berorganisasi atau terjun langsung membuat sistem pertandingan, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai pelaksana dalam proses pertandingan. Oke, next Pak Rizky. Nah, tujuan program di sini ada 4 tujuan yang saya susun dan sebelumnya saya sampaikan terkait dengan visi. Visi yang saya buat dengan mengembangkan peserta didik yang aktif, sehat, dan kompetitif. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Siswa memahami aturan permainan bola voli dan menguasai keterampilan dasar permainan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, meningkatkan kerjasama tim, memfasilitasi siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam permainan bola voli. Kemudian yang ketiga, mendorong aktivitas fisik, meningkatkan minat siswa untuk aktif secara fisik melalui olahraga bola voli. Kemudian tujuan yang terakhir, membentuk karakter, mengembangkan sikap sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab melalui partisipasi dalam festival olahraga. Oke, next versi. Nah, terkait dengan capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, saya jelaskan capaian, yaitu ada 2. Yang pertama ada peningkatan partisipasi hingga 90% siswa terlibat aktif dalam program ini. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Di sini tentunya siswa tersebut langsung sebagai pemimpin dalam proses penyelenggaraan program SEM. Kemudian langkah-langkah ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, survei minat siswa terhadap cabang olahraga. Kita bisa survei dulu cabang olahraga mana yang paling dominan diminati oleh siswa kita, khususnya di SMP Negeri 2 Kudatan. Kemudian yang kedua, pembentukan tim berdasarkan minat. Kita jangan memaksakan dalam pembentukan tim olahraga tersebut dipilih oleh guru, tapi kita serahkan kepada siswa dalam proses pembentukan tim, karena mereka yang jauh tahu chemistry mereka dalam proses bermain. Kemudian ada pelatihan dan pembekalan. Tentunya ini semua dipersiapkan oleh siswa. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa memiliki rutinitas olahraga yang teratur. Kemudian siswa dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dalam tim itu sendiri. Oke. Terkait dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, di sini ada 3. Yang pertama, program ini ditujukan kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kudatan yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai kegiatan kokurikuler, di mana kita ketahui bersama pembelajaran kokurikuler ini yaitu pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan intrakurikuler atau pendalaman kegiatan intrakurikuler dan pengasahan minat di kegiatan intrakurikuler. Kita dituangkan pada kegiatan kokurikuler ini. Nah, kemudian yang kedua, mitra utama dalam aset manusia yaitu siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, dan semua guru. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang dilaksanakan pada waktu jeda semester. Jadi setiap waktu jeda semester saya harapkan kita akan cobakan lakukan kegiatan SEM ini, khusus pada materi pembelajaran bola voli. Kita adakan kompetisi intern antar kelas, tapi khususnya kita cobakan untuk kelas 9 terlebih dahulu. Baik, kita next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai, termasuk halaman bisa juga digunakan untuk lapangan untuk bermain bola voli. Dan perlengkapan yang diperlukan selain itu ada tenaga pengajar yang berkompeten dalam olahraga serta komitmen dari pihak sekolah untuk mendukung kegiatan. Tentunya di sini sudah didahului oleh koordinasi sebelumnya dengan kepala sekolah bahwa kita di sini akan menyelenggarakan program SEM bola voli
khusus di kelas 9 SMP Negeri 2 Kutata. Sehingga sekolah saya harapkan dapat didukung secara penuh baik dari fasilitas maupun tempat dalam proses penyelenggaraan program ini. Lanjut. Nah, di sini terkait dengan rencana evaluasi. Rencana evaluasi saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada kuesioner atau formulir angket untuk menggali kebermanfaatan program ini. Sejauh mana manfaat dari program ini dan dampak bagi kemajuan pendidikan dan proses pembelajaran siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, observasi. Observasi untuk menilai interaksi antara siswa dalam suasana kompetisi positif, baik kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, keberanian, toleransi maupun percaya diri setelah mengikuti program ini. Di sini tentu kita selain mendapatkan sebuah sebuah pemahaman terkait dengan kemampuan peserta didik di bidang olahraga atau di bidang PJOK, kita juga dapat memahami peserta didik atau mengetahui kemampuan peserta didik baik dari sikap mereka, yang mana siswa yang memang benar-benar ikut berkontribusi di sana dan bersemangat, kita di sana akan mengetahui di sana. Yang aktif, siswa yang aktif yang mana di sana akan kita ketahui. Sangat jelas di sana bisa kita pahami. Kemudian yang ketiga, presensi kehadiran siswa dalam mengikuti program. Di sini tentunya melalui presensi juga kita paham mana siswa yang rajin, mana siswa yang bersemangat, saya juga kelihatan karena setiap kegiatan terlewati kita di sana tetap melaksanakan sebuah presensi yang dilaksanakan langsung oleh panitia atau siswa. Nah, kemudian terakhir adanya refleksi program oleh guru dan siswa. Secara menyeluruh kita minta terkait dengan hasil refleksi, apakah sehingga kita mengetahui tingkat keberhasilan program yang kita lakukan bersama. Nah, terkait dengan kemungkinan tantangan yang pertama, ketepatan waktu di dalam memulai kegiatan, dan yang kedua perbedaan minat antara siswa. Kemudian terkait dengan solusi, membuat kesepakatan terkait waktu dan kesepakatan memberikan konsekuensi bagi peserta yang terlambat. Kemudian mengadakan sesi diskusi untuk menyesuaikan program dengan minat siswa dan berkolaborasi di dalam kelompok belajar sekolah. Dan tantangan-tantangan yang kemungkinan ada, kita sudah berusaha untuk membuat sebuah penanganan. Ada 2, ketepatan waktu sudah ada di presensi tadi, dapat kita lihat mana siswa yang terlambat, mana siswa yang tepat waktu. Kemudian perbedaan minat siswa sudah kita dapatkan dari hasil angket terkait dengan olahraga apa yang paling dominan diminati oleh siswa di sini. Lanjut. Nah, di sini sudah ada kegiatan penutup. Diharapkan program ini dapat meningkatkan semangat, kebersamaan dan kompetisi sehat antar siswa, serta mengarahkan siswa untuk terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan bekerja dalam kelompok, serta dapat mengevaluasi hasil kerja secara objektif dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar tentang kebugaran jasmaninya, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Serta terakhir adalah memupuk sikap fair play. Yang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini setidaknya ada 9. Mungkin terkait dengan masukan dari teman-teman atau mungkin tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Wahyu Widiana. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Bagus. Jadi pemaparan yang sudah Bapak Bagus sampaikan tadi itu sudah sangat luar biasa, dan saya sangat tertarik dengan metode pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Oke. Jadi Sport Education Model itu mungkin saya menerka tadi itu adalah bagaimana Bapak Bagus menerapkan pembelajaran yang melakukan pendekatan melalui kompetisi. Jadi melalui kompetisi dan mungkin memerlukan waktu yang sangat banyak. Kemudian ada beberapa
siswa, minat siswa, dan sudah ditangani melalui angket-angket serta solusi-solusi yang sudah Pak Bagus siapkan untuk menyiapkan bagaimana menanggapi tentang tantangan yang Pak Bagus sudah terkan sebelumnya dan sudah rancang sebelum melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya ingin tahu, karena saya ingin tertarik itu kan sedikit tidaknya itu bagaimana ketika ini melaksanakan kegiatan secara kompetisi, sistem penilaiannya itu seperti apa? Terima kasih Pak Bagus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat baik ya. Mungkin kalau kurang lengkap nanti jawaban dari Tiang atau teman-teman kurang puas nanti bisa ditambahkan. Nah, terkait dengan proses penilaian kegiatan ini, kita sudah jelaskan tadi menggunakan sistem penilaian secara observasi. Ya, observasi baik secara keseluruhan dari kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proses pertandingan. Kemudian kegiatan peserta didik dalam melaksanakan pelaksanaan program ini atau pelaksanaan panitia program. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap melalui kehadiran siswa itu sendiri. Nah, penilaian secara keseluruhan ini tentunya kita tidak dapat melaksanakannya dengan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Kita dapat melaksanakan kegiatan ini, makanya saya pilih kegiatan pada saat jeda semester. Jadinya kita dapat melaksanakan program ini tidak hanya guru PJOK saja, tapi kita bisa disupport oleh semua guru atau semua anggota di sekolah ini atau di SMP dari 20 data. Baik itu dari support dari kepala sekolah, teman-teman dewan guru maupun siswa, seluruh siswa. Jadi seluruh siswa dapat terlibat di sini. Kita di sini hanya untuk uji coba. Untuk melaksanakan program ini hanya untuk di kelas 9 saja. Jika berhasil nanti kita akan laksanakan program ini untuk keseluruhan kelas 7, 8, dan kelas 9. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang bisa mau menambahkan? Saya persilakan. Atau bahkan ada yang bertanya lagi? Saya persilakan. Ibu Amela, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus untuk waktunya. Di sini saya tidak bertanya, tetapi memberikan apresiasi terkait apa yang sudah Pak Bagus sampaikan barusan. Sudah bagus, apalagi di salah satu tujuan yang tadi disampaikan itu dalam memahami aturan permainan bola voli dan menguasai keterampilan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut mengenai games pertandingan bola voli ini, saya setuju tadi apabila dilakukan kompetisi bola voli antar kelas dalam jeda tengah semester, ini ya. Itu dilakukan di mungkin perwakilan di setiap kelas. Kemudian mungkin ini dilakukan dulu di kelas 9. Di kelas 9. Kemudian dari apa yang sudah nantinya dilakukan, di sana nanti kita tahu dari kegiatan yang sudah berlangsung itu, kita tahu siswa yang aktif dalam permainan bola voli setiap kelas itu, kemudian mana siswa yang serius dalam mengikuti pertandingan. Jadinya nantinya kita juga bisa tahu, dan kita juga mendapatkan bibit-bibit calon atlet, ya bisa kita katakan atlet bola voli, di mana nantinya kita tidak kewalahan lagi atau kita tidak mulai dari nol lagi memilih calon-calon atlet bola voli. Dan kalau sudah sudah berlangsung, sudah baik di kelas 9 itu, kalau bisa nanti juga dilanjutkan di kelas
7, dan 8. Kenapa? Karena kalau kita fokuskan di kelas 9 saja, di mana nanti kelas 9 itu kan kalau kita fokuskan di sana, kita mendapatkan bibit siswa kelas 9 saja kan nantinya mereka akan lulus dari sekolah. Kemudian kalau di kelas 7 dan 8 jadinya kan kita tahu kita bisa mendapatkan bibit-bibit anak-anak yang berprestasi dalam permainan bola voli. Kembali juga terkait dengan sesuai dengan tujuan yang tadi Pak Bagus, salah satu tujuan yang Pak Bagus sampaikan itu kembali anak atau siswa itu dia yang pertama pastinya memahami dulu aturan dalam permainan bola voli dan menguasai teknik-teknik dalam permainan bola voli. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu dan Ibu Amela sudah mewakili mungkin dari pertanyaan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mela sangat bagus sekali. Karena ini yang namanya uji coba, tentunya kita harapkan kelas 7, 8, dan kelas 9 semua mendapatkan kesempatan mengikuti program ini. Karena kelas 9 yang waktunya hanya sedikit, yang masih sedikit di SMP Negeri 2 Kudatan, makanya saya gunakan sebagai sampel uji coba. Yang tentunya ketika berhasil, pasti akan dapat dilaksanakan pada kelas 7 dan kelas 8. Jika sampelnya kelas 7 atau kelas 8 digunakan, ketika berhasil kelas 9-nya keburu tamat Bapak Ibu. Karena kita menunggu jeda semester seperti itu. Baik, sangat bagus. Dan kemudian seperti kita melaksanakan kegiatan sekali dayung 1-2 pulau terlewati. Di samping kita dapat mendapatkan hasil belajar siswa, hasil aktivitas belajar siswa maupun hasil kita melaksanakan observasi pemantauan sikap siswa, kita juga dapat secara langsung mengetahui siswa yang paling berbakat dan siswa yang paling layak yang kita dapat nanti kirim dalam kegiatan kompetisi di luar kegiatan sekolah ini yang nantinya pasti akan dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jika lebih baik lagi dapat kita maju ke tingkat provinsi. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan apabila Bapak Ibu sudah tidak ada tambahan maupun pertanyaan lagi, kegiatan ini saya tutup dan saya ucapkan banyak terima kasih oleh kepada teman-teman semuanya. Hal yang dapat saya dapatkan atau hal yang dapat saya simpulkan dalam kegiatan hari ini yaitu kita dapat berbagi kepada teman-teman terkait dengan kegiatan atau proses belajar mengajar kita. Dan saya harapkan kegiatan ini tidak sampai di sini saja. Kita nanti bisa berbagi dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan semoga dengan kegiatan ini dapat kita memajukan SMP Negeri 2 Kudatan baik dari segi olahraga, kesenian, kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang lain di luar, sehingga kita memiliki nama di luar sebagai sekolah yang aktif dan selalu berpartisipatif. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. That we would ever be more than friends, but railroad white breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is the damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day.